Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TS materi akuntansi. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan nomor NIM 2902150 dengan dosen pengampu Ibu Marintan Berliana S. SE AK CA. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama saya presentasikan tentang pengertian PT atau perseroan terbatas. Pengertian PT atau persero terbatas. Pengertian PT secara umum adalah salah satu unit atau badan usaha berbadan hukum. Berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham. Dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal pembentukan perseroan terbatas bisa diperjualbelikan sehingga akan perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Biasanya perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akte perusahaan. Lalu akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha perseroan terbatas atau PT. Ciri-ciri perseroan terbatas. Karakteristik yang menempel pada badan usaha bisa dianalisa apakah badan usaha tersebut tergolong dalam unit badan perseroan terbatas atau tidak. Secara umum, ciri-ciri PT adalah sebagai berikut. PT didirikan untuk mencari keuntungan. PT mempunyai fungsi komersil dan juga fungsi ekonomi. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Dan di sini ada jenis-jenis perusahaan terbatas, perseroan terbatas atau PT. Secara garis besar terdapat 6 jenis perseroan terbatas atau PT yang mana setiap jenis-jenis perusahaan PT ini memiliki keunikannya sendiri. Berikut ini adalah jenis-jenis perusahaan PT. Yang pertama ada perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka atau TBK atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau initial public offering atau yang disingkat IPO. Karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat, jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan PT TBK adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA, PT Bank Sentral Asia, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero TBK, dan lain-lain. Dan yang kedua ada PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah yang pertama ada Salim Group,
Ada Bakri Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. Yang ketiga, PT kosong. PT kosong adalah jenis PT yang mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari perusahaan PT kosong adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Bayur Air, dan lain-lain. Keempat, ada PT Domestik. PT Domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. PT Perseorangan, yang kelima ada PT Perseorangan. PT Perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS rapat umum pemegang saham. PT asing. PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negeri tersebut. Tapi jika ada orang asing yang ingin membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Yang ada modal perseroan terbatas. Masing-masing badan usaha pasti mengantongi sumber modal untuk menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Untuk hal tersebut, modal yang didapat perusahaan PT terbagi menjadi 3 bagian, yaitu modal dasar yang ditempatkan dan modal yang disetorkan. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan beberapa besarnya perusahaan tersebut. Nantinya modal ini akan menentukan skala perusahaan PT. Apakah PT dengan skala kecil atau sedang ataupun besar. Yang kedua, modal yang ditempatkan. Biasanya badan usaha terbentuk dari beberapa pihak, yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modal untuk mendirikan perusahaan. Jadi sejenis modal ini mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Berdasarkan pasal 33 tentang Undang-Undang Perusahaan Perseroan Terbatas, total jumlah modal yang harus ditempatkan adalah minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Yang ketiga, modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Seluruh total modal yang harus disetorkan oleh para pemegang saham minimal harus 25% dari modal dasar. Artinya jumlah modal yang disetorkan nanti harus sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemilik saham perusahaan. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Sebagai salah satu badan hukum, suatu perusahaan PT juga harus wajib memenuhi beberapa unsur badan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa organisasi yang teratur sebagai suatu bentuk organisasi yang teratur, maka dalam perusahaan PT juga harus memiliki organisasi persatuan di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kegiatan komponen ini nantinya akan menggerakkan perusahaan PT. Untuk itu, konsep organisasi ini harus bisa dilakukan dengan baik. Kekayaan tersendiri. Perusahaan PT memiliki bentuk kekayaan tersendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bergerak ataupun diam. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongin oleh perusahaan. Yang keempat, melakukan
hukum sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan atau PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perubahan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Ketentuan ini seperti sudah tercantum pada pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Memiliki tujuan sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha, maka perusahaan PT harus memiliki tujuannya sendiri. Berikut ini ada penjelasan saya tentang materi perseroan. Dan materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis. Yang pertama tentang akun. Apa itu akun? Setiap item laporan keuangan disebut akun atau akun, dimasukkan dalam buku besar. Terus kumpulan akun pada sebuah entitas bisnis disebut buku besar atau ledger. Daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar disebut daftar akun atau chart of account. Klasifikasi akun. Klasifikasi akun ini ada harta atau aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan, ada beban. Harta atau aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kewajiban atau liabilitas merupakan utang terhadap pihak luar atau kreditor. Ekuitas atau owner's equity merupakan hak pemilik terhadap perusahaan. Pendapatan atau revenues merupakan peningkatan pada ekuitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Beban ekspensi merupakan penggunaan harta atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Ada akun neraca, akun laba rugi. Persamaan akuntansi yang diperluas. Persamaan akuntansi dasar dapat diperluas agar mencakup kelima klasifikasi akun sebelumnya yang mengindikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Debit, ada kredit. Ada harta, ada kewajiban. Ada beban, ada ekuitas, ada pendapatan. Pendapatan ada laba bersih. Sistem pencatatan ganda atau double entry accounting. Sistem pencatatan ganda berdasarkan konsep sederhana. Setiap pihak dalam transaksi bisnis akan menerima suatu dan memberikan suatu sebagai imbalan. Dalam hal pemukulan, apa yang diterima di debit dan apa yang diberikan di kredit. Akun T atau T-account menggambarkan sebuah neraca yang seimbang. Neraca menerima debit, sebelah kiri, sebelah kanannya memberi kredit. Akun T atau T-account. Nama akun, ada sisi kiri debit, angka yang diposting 3.750, 4.300, 2.900, jumlahnya 10.950. Debit dan kredit. Di sisi kanan kredit. Ya, di kreditnya itu ada 850, 1.400, 700, 2.900, jumlahnya 5.850. Ini saldo atau balance debit dikurang kredit. Jadi dari 10.950 dikurang 5.850, jadi totalnya 5.100. Aturan debit dan kredit akun neraca. Ada harta. Akun harta ini dibagi debit jika naik, kredit jika turun. Kewajiban, akun kewajiban debit jika turun, kredit jika naik, atau
ekuitas, akun ekuitas, debit jika turun, kredit jika naik. Aturan debit dan kredit akun laba rugi, akun beban. Debit jika naik, kredit jika turun. Nah, kalau untuk akun pendapatan, debitnya jika turun atau min, kreditnya jika naik plus. Di sini juga ada contoh transaksi ya, transaksi dan akun neraca. 1 November 2005, Chris Scott menyetor $25.000 pada bank atas nama Net Solution. Untuk jurnalnya, November 2005, tanggal 1, kas di debit 25.000, modal Chris Scott-nya di kredit 25.000. Investasi kas di Net Solution. Di tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah 20.000 dibayar tunai. Tanah debitnya 20.000, kasnya di kredit 20.000. Membeli tanah. Terus tanggal 18 November, Net Solution menerima $7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Kas 7.500, pendapatan jasa di kreditnya 7.500. Untuk kasnya 25.000, tanggal 1, tanggal 18-nya 7.500, dan untuk kreditnya di tanggal 5 November 25.000, di pendapatan jasa November 18, tanggal 18 7.500. Yang di sebelah kanan ini untuk jurnalnya ya. Dari tanggal 30 November, Net Solution menghitung $800, perlengkapan telah habis digunakan. Beban perlengkapan 800, perlengkapan kreditnya 800. Perlengkapan yang habis digunakan. Penarikan oleh pemilik. Tanggal 30 November, Chris Scott menarik $2.000 kas untuk keperluan pribadi. Jurnalnya, penarikan kas, debitnya 2.000, kasnya di kredit 2.000. Saldo normal akun. Penjelasan untuk saldo normal akun. Kenaikan atau normal balance. Penurunan. Akun neraca ada harta, kewajiban, ekuitas pemilik. Debit, harta debit, harta kredit. Kewajiban kredit, terus debit. Ekuitas pemilik ada modal kenaikannya di kredit, penurunannya di debit. Untuk kenaikannya di debit, penurunannya di kredit. Akun laba rugi, pendapatan untuk kenaikannya di kredit, penurunannya di debit. Beban kenaikannya di debit, penurunannya di kredit. Alur transaksi bisnis. Yang pertama, ada persetujuan transaksi. Kedua, transaksi terjadi. Ketiga, dokumen disiapkan. Keempat, catatan di jurnal. Dan kelima, posting ke buku besar. Menjurnal dan memposting ke buku besar. Contoh soalnya, tanggal 1 Desember, Net Solution membayar premi asuransi 2.400 untuk 2 tahun mendatang. Jurnalnya, keterangannya Desember tanggal 31, asuransi dibayar muka, debitnya 2.400, dan kasnya di kredit 2.400. Asuransi dibayar di muka, terus untuk saldonya 2.400 di debit. Menjurnal dan memposting ke ledger. Untuk jurnalnya, asuransi dibayar di muka 2.400, kasnya di kredit 2.400. Dan untuk penjelasannya November
kredit 2.000 dan di kasnya 2.400 di kredit. Untuk akun saldonya debitnya 5.900, debit kasnya 3.500. Ilustrasi ayat jurnal. Desember tanggal 1 Net Solution membayar sewa untuk Desember $800. Beban sewa 800, untuk kasnya 800 di kredit. Desember tanggal 1 Net Solution menerima $360 untuk 3 bulan sewa mulai 1 Desember. Kas untuk jurnalnya kas 360 di debit, sewa diterima mukanya 360. Menerima uang muka sewa untuk 3 bulan. Di tanggal 4, Net Solution membeli peralatan kantor dengan kredit pada Executive Supply CO sebesar $1.800. Peralatan kantor jurnalnya 1.800 di debit, utang dagangnya 1.800 di kredit. Terus di tanggal 6-nya Net Solution membayar $180 iklan di surat kabar. Beban lain-lain 180 di debit, kasnya di kredit. Inilah berikut saya presentasikan materi akuntansi 2 UTS. Jika ada salah-salah kata atau penulisan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.